guys, welcome to my YouTube channel. Jika ini adalah video pertama yang kamu tonton di channel YouTube aku, please subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa turn notification-nya agar kamu selalu tahu saat aku upload video baru. And welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini belajar bareng Meilinda pengen sharing ke kalian terkait dengan experience aku pas aku daftar persiapan apoteker Universitas Pajajaran. Perkenalkan ya, nama aku Meilinda. Kemudian aku daftar di 2023 di bulan Agustus. Nah, kita langsung aja yuk. Apa aja sih yang perlu kita persiapin pas daftar apoteker Unpad? Nah, untuk yang pertama itu aku lebih ke kenali dulu laman pendaftarannya, karena kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita harus kenalan dulu. Jadi aku masuk ke laman SMUP Unpad. Nah kayak gini aku masuk ke laman SMUP Unpad. Kemudian aku cari tuh jadwal buat SMUP program profesi. Nah ini akan dibuka lagi ya nanti Januari. Kita klik, kemudian kita kenali dulu syarat-syaratnya, program studi yang dituju sesuai atau enggak, prosedur pendaftarannya, kriteria penilaian, tanggal penting, BPP profesi atau biayanya, kemudian jadwal ujian atau wawancaranya. Nah, kemudian aku catat biasanya jadwal pentingnya biar aku nggak kelupaan pendaftarannya kapan, ujian atau wawancaranya kapan, pengumuman seleksinya kapan. Kemudian setelah itu, kita nggak usah slideshow ya, atau slideshow aja deh. Kemudian setelah itu, kita daftar dan buat akun di pendaftaran.unpad.ac.id. Itu kita login. Nah di sini kita login atau buat akun dulu lah, karena di sini aku udah punya akun sebelumnya, jadi aku tinggal login ke yang kedua ini. Tapi kalau kalian belum punya akun, otomatis kalian harus buat dulu akunnya, persiapin kayak KTP dan berkas-berkas lainnya. Kemudian setelah itu kalian biasa ya lihat program yang kalian tuju lagi buka atau enggak. Kalau misalkan lagi buka kayak gini kan, lagi buka biaya seleksi 600.000, jadwalnya jadwal pembayarannya dari kapan sampai kapan, tempat bayarnya itu bisa kalian cek di pendaftaran.unpad.ac.id. Nah kemudian setelah itu kalian misalkan udah punya akun nih, kalian tinggal login terus isi daftar biasa. Daftar kalian universitasnya asalnya dari mana, IPK sebelumnya berapa, mau daftar program studi apa, kalian udah kerja atau belum, dan yang lain-lainnya lah. Nah kemudian setelah itu kita kan kenalin dulu nih persyaratan di smup.ac.id, smup.unpad.ac.id. Nah, kita pelajari dulu persyaratannya. Persyaratannya bisa WNI atau warga negara Indonesia, atau juga bisa dari WNA, warga negara asing. Kemudian untuk apoteker ini dilihatnya itu lulusan program sarjananya. Jadi kalau misalkan kalian udah S2 nih, kemudian S2-nya misalkan di Unpad atau dimanapun, itu nggak dilihat untuk S2-nya, karena yang dibutuhkan untuk apoteker itu adalah basic farmasi di S1-nya gitu. Jadi di sini pastiin ya akreditasinya, universitas kalian diakreditasi oleh BAN PT atau LAMPTEKES. Jadi nanti ada berkas yang harus dilengkapi terkait akreditasi dari universitas asal juga. Kemudian kalian harus punya sertifikat TKA ya, tes kemampuan akademik kayak TPA gitu, minimalnya 450. Kalau kalian pakai TKA yang dari Unpad, yang dari PIP Unpad itu berlaku 2 tahun.
Tapi kalau misalkan kalian pakai yang lain, itu dilihat lagi ya terkait dengan tanggal expire atau kadaluarsanya atau masa berlakunya. Jadi bisa macam-macam sih, bisa dari Bappenas, bisa dari UI, UNER, UGM, VLTI, HIMSI gitu ya. Jadi disesuaikan dengan yang dapat diterima oleh Unpad atau diakui oleh Unpad. Kemudian kalian harus punya sertifikat Inggris ya, minimal 450 juga, tapi untuk amannya itu 500, berlakunya maksimal 2 tahun. Kalau maksimal yang 2 tahun itu yang aku tahu sih dari TKBI Unpad. Jadi kalian bisa daftar juga untuk tes bahasa Inggrisnya di TKBI Unpad, ada di pendaftaran.unpad.ac.id nih jadwal TKBI-nya. Sabtu jam 1 biayanya 150.000, ini untuk berbasis online-nya. Kalian daftarnya nanti di sini login, kemudian nanti ada opsi buat milih daftar TKBI atau daftar SMUP atau daftar apalah gitu ya. Kemudian kita balik lagi ya. Kemudian bisa sih kalau kalian mau pakai dari TOEFL di luar Unpad, tapi harus yang diakui oleh Unpad, jadi yang eligible, kayak misalkan International TOEFL, yang IBT itu minimal 45. Kemudian yang Pusat Layanan Tes Indonesia PLTI atau TOEIC itu minimal 450. Kalau British Council, YELP, IDP, IELTS itu kalian tinggal baca sendiri ya. Tapi kalau misalkan yang di luar Unpad, hati-hati kalau misalkan TOEFL dari tempat les itu nggak diterima ya. Jadi kayak prediksi TOEFL itu nggak diterima. Jadi harus diperhatikan juga terkait sertifikat yang bisa eligible dan diterima oleh Unpad, karena ini masuk penilaian juga dari sertifikat TKA dan TKBI ya. Gitu. Kemudian kadang kalau misalkan dari administrasinya kalian nggak sesuai, itu bisa bikin kalian nggak diterima gitu. Atau misalkan kalian harus menyusul, jadi pas kalian udah program studi apoteker, kalian harus tes ulang bahasa Inggrisnya gitu, yang diakui oleh Unpad. Kemudian yang kelima itu kalau misalkan kalian punya publikasi yang Scopus Q1, itu kalian bebas dari TPA dan TKBI. Jadi kalian juga kalau misalkan males nih buat tes TPA dan TKBI, ya kalian harus punya publikasi gitu. Publikasinya harus Q1 ya. Kalau kayak Q2, Q3 itu nggak bisa membuat kalian jadi free TPA dan TKBI. Nah, kemudian ini kalau mau ikut TKA online yang di Unpad, yang di PIP Unpad, ini lamannya kalian bisa baca. Kemudian ini untuk yang TKBI-nya. Kemudian program studinya, kalau kalian mau masuk farmasi, profesi apoteker, ini daya tampungnya 45. Ini tuh 45 tuh setahu aku buat eksternal ya. Jadi biasanya bisa sih diperbanyak lagi lebih dari 45, tapi disesuaikan dengan internalnya. Biasanya kan hanya 2 kelas kan. Unpad itu buka profesi apotekernya 1 kelas kurang lebih 50. Jadi disesuaikan lagi kalau misalkan dari internalnya yang lanjut apoteker sedikit, biasanya yang eksternal ditambah gitu. Kemudian ini prosedur pendaftaran yang harus kalian isi di pendaftaran
unpad.ac.id. Kalau misalkan kalian belum punya akun, itu harus disiapkan untuk ngisi form yang tadi ya kata aku, kayak harus ada KTP karena kalian kan nanti ngisi nama lengkap, NIK atau nomor paspor, alamat email, nomor ponsel, password buat di portal SMUP-nya, data kewarganegaraan, KTP kayak gitu ya. Kemudian identitas diri, alamat, data asal pendidikan, data pekerjaan, pilih jenjang dan program studi itu di laman pendaftaran yang ini, pendaftaran.unpad.ac.id. Nah, kemudian mengupload dokumen asli, jadi disiapkan juga dokumen-dokumennya, ijazah S1, transkrip S1, TKA, kemudian TKBI yang tadi ya, berkas-berkas sertifikatnya dikumpulkan. Kemudian kalian juga harus membuat statement purpose. Di sini udah dikasih tahu sih terkait statement purpose isinya apa aja. Nanti aku bakal ngeliatin contoh statement purpose yang aku buat. Tapi tiap orang itu biasanya beda-beda karena kan kayak kegiatan kita, motivasi kita itu beda-beda juga gitu. Pas foto juga yang berwarna, latar belakangnya putih 3x4, kemudian kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dokumen yang diunggah, dan data yang diisikan peserta akan diverifikasi nanti oleh panitia itu pas waktu wawancara. Kemudian membayar biaya pendaftaran itu udah pasti ya, nanti kalian dikasih nomor tagihan ke teller yang ditunjuk sama Unpad, bisa BNI, bisa BRI, itu terserah ya, disesuaikan lagi saja. Kemudian mencetak dan menyimpan kartu peserta, melakukan tes wawancara sama ujian keprofesian. Ujiannya itu CBT, pilihan ganda, kemudian dilaksanakan di Unpad pakai komputer Unpad di lab. Ini untuk kriteria penilaiannya ada kinerja akademik sebelumnya, nilai TKA dan TKBI, motivasi dan potensi yang di statement purpose, kemudian nilai tes keprofesian dari CBT-nya. Ini untuk tanggal pentingnya, kemudian ini untuk biayanya ya. Untuk biaya apoteker, farmasi itu untuk internal 12 juta per semester. Kalau misalkan untuk eksternal itu 17 juta per semester. Berarti farmasi profesi apoteker kan 1 tahun. 1 tahun itu 2 semester, berarti 2 aja kali UKT kalian. Misalkan aku masuknya eksternal, berarti 2 kali 17 juta, berarti kan 34. Kemudian kalau eksternal itu harus bayar lagi biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan institusi sebanyak 20 juta. Jadi dari 34 kalian siapin 20 juta. Jadi total setahunnya itu 54, itu kurang lebih ya, karena kan belum termasuk jas apoteker, belum termasuk nanti kalau ada dress code buat sumpah dan lain sebagainya, itu belum termasuk karena itu disesuaikan lagi. Jadi sapnya itu kalian kalau misalkan mau nyiapin dana pendidikan di awal itu kurang lebih 60 aja gitu. Belum kan kalian kalau ngekos dan lain sebagainya itu dihitung lagi, ditambah-tambah lagi aja. Kemudian kita lanjut ya ke PowerPoint. Nah, ini membuat statement purpose. Ini sama yang di website tadi, ada perkenalan diri, minat, motivasi, kemudian jelaskan dengan singkat perjalanan studi sarjana dan pasca sarjana Anda, kemudian dari diskusi relevansi dari aktivitas dan kegiatan Anda belakangan ini, jadi yang terbaru ya. Kemudian jelaskan minat akademis Anda. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh sih,
ngasih contoh statement purpose yang aku aja ya. Jadi kalau aku bikinnya kayak gini, statement of purpose, kan biasa perkenalan. Saya Meilinda Setiapra CK, lahir di Bandung 9 Mei 1998. Saya telah menempuh jenjang pendidikan S1 Farmasi di Universitas Garut dan pendidikan S2 Farmasi konsentrasi analis farmasi dan kimia medisinal di Universitas Pajajaran. Kemudian setelah menuntaskan program magister, saya berkesempatan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Banyak hal permasalahan di bidang farmasi yang ternyata perlu saya gali dan pelajari lebih dalam terkait dunia farmasi, khususnya apoteker. Oleh karena itu, saya perlu memperkuat dan mendalami wawasan keilmuan saya baik secara otodidak atau dengan menempuh pendidikan formal di program profesi apoteker Universitas Pajajaran. Karena kan tadi itu kita harus perkenalan diri, kemudian motivasi, kemudian perjalanan dari S1 dan pasca sarjana, diskusi relevansi terkait aktivitas belakangan ini, dan minat akademisnya. Jadi kalian harus menunjukkan urgensi kalian juga kenapa kalian harus daftar program studi profesi apoteker gitu. Biar kelihatan motivasinya nanti apa gitu untuk melanjutkan program studi ini. Kemudian aktivitas saya saat ini selain menjalankan tridharma yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian, saya juga telah menyelesaikan kontrak selama 3 bulan dari Januari sampai Maret sebagai tim ad hoc dalam perumusan kebijakan-kebijakan kampus dan pengembangan Learning Management System LMS atau e-study. Saya juga membimbing kurikuler mahasiswa terkait keagamaan, perkuliahan, dan kegiatan pengembangan potensi mahasiswa. Saya berperan aktif dalam mendorong mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti PKM, ONMIPA, dan sebagainya. Saya juga sedang membantu dalam penyusunan akreditasi universitas dan prodi farmasi. Selain itu, saya juga berpartisipasi dalam melaksanakan copy editing sebagai editor di jurnal Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology di JPST Unpad. Saya juga berpartisipasi menjadi reviewer di beberapa jurnal. Berbekal semua pengalaman tersebut, saya semakin yakin bahwa isu kesehatan merupakan topik yang paling krusial karena berbagai negara dihadapkan pada masalah kesehatan. Salah satu rencana saya ke depannya yaitu sebagai expert pharmacist yang dapat menyediakan, mengelola, dan menjamin obat-obatan yang aman bagi manusia, serta dapat mengamalkan ilmu yang saya miliki di bidang farmasi untuk kemajuan pendidikan kesehatan khususnya jurusan farmasi. Minat saya dalam melanjutkan pendidikan di profesi apoteker adalah di program profesi apoteker adalah untuk menambah profesionalitas akademik dengan wawancara yang linier pada keilmuan yang saya jalani saat ini, serta mendorong saya untuk berkontribusi dalam memperkenalkan dan memperkuat peran profesi apoteker di dunia pendidikan kesehatan dan masyarakat umum. Hal itulah yang mendorong saya untuk meningkatkan keahlian keprofesian di bidang farmasi dengan meneruskan pendidikan program apoteker di Universitas Pajajaran. Saya yakin bahwa setelah saya mendapat gelar profesi apoteker ini, saya memberikan peluang sebanyak-banyaknya untuk pengembangan diri dan negara Indonesia yang mendukung terciptanya kesehatan bagi masyarakat umum.
Demikian statement purpose ini saya tulis dengan harapan dapat berkesempatan untuk menempuh pendidikan profesi apoteker di Universitas Pajajaran. Sekian. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri sih dari video ini, yang tadi gitu, kalian baca sendiri aja. Kita lanjut aja ke topik ya. Jadi kita lanjut ke berkas yang harus disiapkan pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara itu berkas-berkas yang harus dipersiapkannya itu pasti untuk saat wawancara calon mahasiswa harus memastikan, kalau pas aku sih secara online ya untuk wawancaranya. Jadi wawancara online, tes CBT-nya offline. Nah, pas wawancara online itu biasanya satu pewawancara bentar sih, nggak terlalu lama. Tapi kalian juga harus mastiin terkait koneksi kalian, terus kalian harus on cam, rapih di ruangan yang nggak berisik juga. Jadi biasanya buat jaga-jaga kalian siapin, misal kalian pakai wifi di rumah, kalian harus tetap siapin data seluler. Jadi kalau misalkan wifi kalian ada gangguan atau down sinyalnya, kalian bisa langsung ganti dengan data seluler di handphone kalian di hotspot gitu. Atau misalkan bisa pakai kondisional sih, bisa pakai wifi dari mana gitu, itu terserah kalian. Pokoknya itu diatur-atur aja sama kalian. Kemudian berkas yang harus dipersiapkan untuk verifikasi berkas oleh pewawancara itu kartu peserta, fotokopi sertifikat akreditasi prodi S1, ijazah S1, transkrip S1, rekomendasi ketua jurusan atau pimpinan asal perguruan tinggi. Nah, biasanya rekomendasi ini biasanya ditanyain juga. Untuk rekomendasi kalian bisa minta ke dekan, kaprodi, atau siapalah yang di universitas kalian gitu yang bisa kalian pinta. Ada yang minta ke dosen pembimbing pas skripsi juga, itu opsional ya. Pokoknya boleh kaprodi, boleh dekan, boleh siapa aja di perguruan tinggi kalian yang bisa merekomendasikan kalian. Kemudian hasil tes buta warna. Kalau untuk hasil tes buta warna, kemarin aku ikut di Cicendo. Aku lupa sih berapa ya. Gitu pokoknya. Soalnya aku lupa. Kemudian dokumen MOU institusi asal dengan Unpad FFUP. Jadi baiknya sih kalau misalkan institusi asalnya punya MOU kerja sama-sama Unpad itu dilampirkan jika ada tapinya. Jadi kalau misalkan nggak ada ya udah, berarti pas verifikasi pas ditanyain MOU universitas ini belum punya misalkan gitu. Kemudian sertifikat TKBI atau TUPEL, TKBA atau TPA, keduanya sertifikat yang harus diakui oleh Unpad. Kemudian surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai. Jadi surat pernyataan nanti dikasih template-nya di email biasanya, sama jadwal ya di email tuh. Nah, kemudian pas wawancara apa sih yang ditanyain biasanya? Pas wawancara pertama biasanya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, terus verifikasi berkas ya biasa, perkenalan diri, nama, asal sekolah, kemudian alamat, kemudian udah sih biasanya. Kemudian verifikasi berkas yang berkas tadi. Kemudian alasan kenapa kamu pilih Unpad, kenapa pilih PSPA Unpad gitu. Misalkan karena banyaknya mitra kerja, atau misalkan akreditasinya juga kan sudah A gitu. Fasilitas kampus yang baik, kemudian lulusannya cepat kerja, gitu-gitulah biasanya basicnya. Tapi kalau misalkan kalian punya alasan lain boleh diungkapkan juga ya. Kemudian skripsi, tesis, tugas akhir, biasanya ditanya dulu skripsinya tentang apa,
tesisnya tentang apa atau tugas akhirnya tentang apa, itu tuh mengenai apa, metodenya kayak gimana, biasanya kayak gitu-gitu ya ditanyain. Kemudian motivasi setelah menjadi apoteker, jadi kalian tuh tujuannya lebih ke nanyain future kalian, tujuannya kenapa kalian harus daftar apoteker, urgensinya apa, memang motivasinya kalian mau jadi apa, bekerja di bidang apa, rencana hidup kalian memang apa gitu. Kemudian pekerjaan kalian mau apa gitu, atau di bidang apa, atau ya begitulah, pokoknya lebih ke future dan motivasi. Kemudian kesanggupan membayar, karena kan apalagi eksternal ya, itu kan totalnya 54, ya hampir 60 lah ya. Jadi biasanya ditanyain biayanya dari mana, sanggup bayar enggak gitu kan. Kadang ada juga yang memang udah, kata aku tadi di awal, udah nyiapin dana dari awal gitu. Jadi misalkan dari bekerja dia misalkan ngumpulin sendiri untuk apotekernya, itu ditanya-tanya lah seputar kesanggupan membayar. Soalnya jangan sampai kalian baru aja 1 semester, ternyata pas di semester 2 kalian gak sanggup bayar, terus jadi ngeganggu gitu ke proses belajarnya. Jadi mungkin lebih ke harus dipersiapkan dari awal gitu terkait resiko pembayarannya juga, karena kan cukup pricey lah ya, nggak terlalu murah juga gitu tapi juga ya standar lah untuk akreditasi A gitu. Kemudian kegiatan dan organisasi ini juga kadang ditanyakan, jadi kegiatan kalian apa sih, kalian aktif di organisasi apa aja sih gitu, itu diceritakan aja. Kemudian materi kuliah S1 kadang ditanya praktikum, kalian memang praktikum apa aja. Terus kalau dosennya dari farmakologi biasanya agak nanya materi-materi farmakologi. Kalau dosennya dari teknologi farmasi ditanya juga seputar teknologi farmasi gitu. Lebih ke nanyain praktikum atau basic-basic di farmasi gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah belajar sebelumnya buat CBT, itu kayaknya harusnya juga kalian pasti bisa ngejawab basic-basic S1 ini gitu. Dan kalau materi S1 sih opsional ya, tergantung juga, pertama tergantung waktu dan tergantung pewawancaranya. Soalnya kadang ada yang enggak ketanya pas materi S1-nya, ada yang ditanya juga tapi enggak terlalu banyak gitu. Kemudian kita lanjut, setelah wawancara kita kan pasti tes CBT nih. Nah, tes CBT ini materi-materinya dari farmakologi, teknologi farmasi, farmastika, analisis farmasi, kimia dan kimia medisinal, kemudian biologi farmasi, apa lagi ya, pokoknya ya materi-materi S1 yang berhubungan dengan itulah. Bisa 50 sampai 100 soal ya, bisa per soalnya itu per menit atau per soal per 2 menit. Nah, ini untuk kisi-kisi kimia analisis. Nah, jadi kalian pelajari kimia analisisnya, kemudian KCKT atau HPLC seperti parameter kualitatif sama kuantitatifnya. Kualitatif kayak waktu retensi, kuantitatif kayak AUC, kurva kalibrasi, kemudian uji kesesuaian sistemnya, kemudian fase-fasenya, ada fase normal, ada fase terbalik. Kemudian pelajari KLT, biasanya ini ada karena gampang kan ngehitung RF biasanya yang muncul itu. Jadi kita biasa dikasih gambar jarak noda gitu, kalian hitung RF-nya. Kemudian spektrofotometri UV visible kalian pelajari. Kalau pas aku itu yang muncul itu kayak gini. Jadi kalian tuh ada gambar spektrum, ada A, ada B, ada C. Mana yang disebut bahu spektrum gitu. Kemudian metode validasi analisis kayak akurasi,
presisi, selektivitas, LOD, LOQ, robustness, dan lain sebagainya itu dipelajari juga. Titrasi kayak titrasi komplekso, titrasi nitrimetri, titrasi argentometri, harus tahu juga titrannya apa, pentiternya apa, terus yang dianalisis oleh titrasi itu senyawa yang seperti apa gitu. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Kemudian gugus fungsi dan serapan kimia. Jadi biasanya di sana juga ada gambar gugus fungsi. Kemudian ditanyain, misalkan kayak gini waktu itu tuh. Waktu itu tuh ada kayak gini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Ini, kemudian gini, anggap aja ini cincin benzen ya. Nah, kemudian kayak ada gugus fungsi gini. Ini posisinya apa? Kan ada posisi orto, ada posisi para. Jadi kalian harus tahu kalau 1,2 itu apa, 1,3 itu apa, 1,4 itu apa. Misalkan posisinya ini orto kah atau para kah, orto, para, sama meta. Di situ nantinya ditanyakan di opsi ABC-nya. Ortoparameter biasanya di kimia organik. Kalau ini juga senyawanya apa, jadi nama, lebih ke nama senyawanya sih, kayak misalkan benzoquinone gitu. Tapi harus pakai posisi ortoparanya atau 1,2 nya, aku lupa lagi, cuman ada ini tuh pas waktu aku mah, karena pasti beda-beda sih, cuman ini buat jaga-jaga gitu, lebih ke gambaran kalian aja. Kemudian reaksi-reaksi kimia juga dasar-dasarnya, atau misalkan kayak struktur-struktur kimia yang kayak struktur paracetamol atau acetosal, kalian cari tahu ya. Jadi itu kan struktur yang gampang, jadi kalian harus udah bisa ngebedain juga gitu. Soalnya takutnya ada gitu, karena pas kemarin juga kalau nggak salah ada sih, tapi aku nggak tahu itu acetosal atau apa, aku lupa. Pokoknya yang pernah dipraktikumin struktur-strukturnya itu kalian cari tahu, takutnya ada gitu. Itu aja sih. Kemudian apalagi ya, reaksi kimia udah. Kemudian biologi farmasi mah seputar nama latin, metabolit sekunder, bagian tanaman dan khasiat, identifikasi metabolit sekunder. Tapi pas kemarin kalau nggak salah nggak ada sih biologi farmasi, cuman takutnya ada karena kan pasti beda-beda ya soalnya. Kalian baca-baca dulu aja kayak metabolit sekundernya buat pengetahuan kalian juga, kayak alkaloid atau identifikasi alkaloid atau identifikasi yang lain-lain. Atau kalau nggak salah kemarin adanya itu misalkan reagen untuk identifikasi apa, perubahan warnanya apa gitu ya. Kemudian teknologi farmasi, ngitung tonisitas kemarin ada. Kemudian eksipien misalkan mau bikin salep atau bikin sirup, eksipiennya apa aja, atau bikin tablet, eksipiennya apa aja. Kemudian penyimpanan itu biasanya ada juga, jadi kalian harus tahu penyimpanan seperti penyimpanan obat ya, BUD. Nah, BUD misalkan kayak kalian udah pakai salep, di expire date itu harusnya expire-nya tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, tapi kan kalian udah pakai tuh si salep, berarti
BUD-nya berapa gitu. Jadi ke dia nggak bisa dipakai lagi berapa lama gitu. Kan ada injeksi ED-nya gimana, kemudian kalau udah dibuka ada vial, ada BUD apalagi ya yang kayak gitulah, pokoknya penyimpanan. Kemudian evaluasi ini kayak uji disolusi. Uji disolusi juga kalian harus tahu, kayak misalkan uji disolusi untuk salep nih, misalkan ada metode keranjang, ada dayung, ada silinder kaca bola, ada sel yang dialiri dan lain sebagainya. Pokoknya uji mau friksi pria atau kebocoran atau mustur tes atau apalagi disintegrasi, uji apalagi pokoknya, atau persyaratan uji juga. Kemudian farmastika dan farmakokinetik, takutnya ada kayak resep gitu. Pas kemarin juga ada, tapi gampang, kayak ada signa, ada resep, terus ditanya bahasa Latin, resepnya, dosisnya, ngitung dosis, ngitung perhitungan bahan. Kemudian kalau farmakokinetiknya kayak waktu paruh. Jadi kalau perhitungan itu biasanya perhitungan yang gampang bisa dihitung ya. Jadi jarang sih yang terlalu ribet farmakokinetiknya, misalkan kayak ngitung apa ya. Pokoknya paling yang gampang sih, kayak paling umum biasanya yang suka keluar itu waktu paruh sih, yang suka keluar untuk farmakokinetik. Terus waktu paruh juga kan ada orde 1, orde 0, orde 2. Itu gimana gitu, beda-beda kan rumusnya. Kemudian klinisnya ada swamedikasi, ada konseling, anti hiperlipidemia, anti hipertensi, saluran pernapasan dan lain sebagainya. Jadi biasanya kayak misalkan Nyonya A mengeluhkan sakit apa, dia kondisinya hamil gitu. Misalkan sakit kepala, misalkan dia udah trimester kedua misalkan. Jadi obatnya apa gitu sih. Kemudian kayak apa lagi ya, obat-obat anti hipertensi atau gagal ginjal kronis, kayak harus ACI inhibitor, harus ACI atau misalkan ARB gitulah ya. Kemudian ini tambahan lainnya yang pengalaman aku waktu kemarin ada, itu antidotum. Kemudian antidotum, vaksin. Kemarin adanya vaksin TB kalau nggak salah. Vaksin TB itu apa? Kemudian antidotum kayak antidotum untuk pestisida atau antidotum paracetamol. Jadi kayak dikasih studi kasus kayak seseorang mengeluhkan dia keracunan pestisida gitu. Terus hal apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diberikan gitu. Kemudian ada manajemen farmasi juga, kayak perhitungan harga obat, PPN-nya misalkan 11%, marginnya 20%. Kemudian berarti harga 3 stripnya itu berapa, kayak gitulah ya.